Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para siswa sekalian. Marilah kita lanjutkan pertemuan ini dengan bahas satu soal tentang kuat medan listrik. Ya, soalnya adalah dua buah partikel masing-masing bermuatan Q1 64 mikrokulom dan Q2 negatif 16 mikrokulom yang berjarak 10 cm seperti gambar berikut. Tentukanlah di manakah letak titik yang kuat medan totalnya 0. Ini kita pahami soalnya ya. Jadi ada dua muatan, satu positif 64 mikrokulom, satu negatif 16 mikrokulom terpisah 10 cm. Soalnya di mana letak titik yang kuat medannya 0. Kita analisa. Kalau dua muatan itu menghasilkan kuat medan, maka kita misalkan mungkin ya adalah titik yang kuat medannya 0 adalah di antara kedua muatan itu ya. Sini ya. Coba kita analisa. Apakah mungkin di sini ada titik yang kuat medannya 0? Tadi sudah kita sepakati bahwa muatan uji adalah muatan yang berjenis positif. Ya. Maka untuk menentukan arah kuat medan, kita letakkan muatan uji yang positif tersebut. Kita misalkan di sini, di antara keduanya kita letakkan muatan positif. Maka karena muatan uji jenisnya positif, maka kuat medan yang dihasilkan oleh muatan 64 mikrokulom adalah arahnya ke kanan. Ya, jadi ini di sini muatan uji positif, ini juga positif, maka arah kuat medan karena muatan 64 adalah ke kanan. Karena sama-sama positif, maka ini ditolak. Kemudian oleh muatan negatif min 16 ada juga kuat medan di sini yang arahnya kemana? Ke kanan juga. Karena ini muatan uji positif, muatan sumbernya negatif, maka ada kuat medan yang arahnya menuju muatan negatif atau ke kanan. Sehingga di sini ada dua kuat medan yang arahnya sama-sama ke kanan. Karena arahnya sama-sama ke kanan, maka tidak mungkin kuat medan totalnya sama dengan 0. Karena meskipun kecil, kalau arahnya sama pasti resultannya dijumlahkan. Oke, sekarang kita coba analisa di tempat lain ya. Misalnya di sini ya. Di sini mungkin enggak kuat medan di sini totalnya sama dengan 0. Kita tadi sepakat bahwa untuk menentukan arah kuat medan kita letakkan muatan uji ya. Kita letakkan muatan uji ya. Yang muatan uji itu positif. Nah, kalau kita letakkan muatan uji di sini ya, maka arah kuat medan karena 64 mikrokulom itu pasti meninggalkannya ke sana ya. Kemudian arah kuat medan karena 16 mikrokulom negatif pasti menuju ke sana. Sehingga di sini ada kuat medan yang tidak sejajar tetapi membentuk sudut tertentu ya. Yang satu meninggalkan muatan positif, yang satu menuju muatan negatif. Karena itu tidak mungkin juga kuat medan totalnya sama dengan 0. Sekarang kita analisa mungkin nggak di sebelah kiri muatan positif 64 itu. Kita ambil misalnya titiknya di sini ya. Muatan uji jenisnya positif, maka oleh muatan positif ini kuat medannya pasti ke kiri ya, karena sama-sama positif. Kemudian oleh muatan yang negatif ini kuat medannya pasti ke kanan ya, karena ini positif ini negatif. Tetapi kita lihat yang kiri ini kuat medannya muatannya besar sementara jaraknya kecil. Pasti kuat medan yang dihasilkan adalah besar. Karena Q-nya besar, R-nya kecil, maka E-nya besar. Sementara yang arahnya ke kanan yang disebabkan oleh muatan negatif min 16 itu muatannya lebih kecil, jaraknya besar ya. Karena 10 tambah ini ya. Sehingga
pasti hasilnya kuat medannya kecil. Jadi di sini ada dua kuat medan yang arahnya berlawanan, tetapi yang satu besar, yang satu kecil. Yang ke kiri besar, maka tidak mungkin kuat medannya 0. Nah, sekarang kita lanjutkan analisa kita. Mungkin nggak di sebelah kanan muatan min 16 mikrokulom itu di sini ya. Jadi kita misalkan kita ambil titik yang berjarak X dari muatan negatif 16 mikrokulom. Ini misalnya jaraknya X ya. Maka kalau ini jaraknya X dari muatan 16, lalu jaraknya berapa dari muatan 64? Ya, tentu saja jaraknya adalah 10 ditambah X ya. Jadi untuk letak titik di sebelah kanan muatan min 16 ini, nah, jaraknya adalah 10 ditambah X. Ya, 10 tambah X. Sekarang kita lihat kuat medan karena muatan negatif, muatan positif dulu ya. Kuat medan karena muatan positif, arahnya ke kanan. Karena ini positif, ini juga positif, maka kuat medannya tolak menolak sehingga ke kanan. Nilainya misalnya adalah E1. Kemudian kuat medan yang kedua yang dihasilkan oleh muatan negatif ini. Karena muatan uji positif, muatan sumbernya negatif, maka kuat medan di titik ini karena muatan negatif arahnya kemana? Ke kiri. Ini positif, ini negatif, maka tarik menarik, maka kuat medannya ke kiri. Misalnya nilainya adalah E2. Nah, jadi kalau kita analisa di sebelah kanan muatan negatif min 16 mikrokulom ini ada kuat medan yang arahnya berlawanan. Mungkin nggak harus letaknya sama dengan 0. Mungkin jika apa? Jika nilai E1 sama dengan E2. Jadi kalau arahnya berlawanan, kuat medannya bisa 0 kalau nilainya sama. Syarat agar kuat medannya 0 jika arahnya berlawanan, maka E1 sama dengan E2. Kuat medan E1 adalah kaki 1 per R kuadrat. Sama dengan E2-nya kaki 2 per R2 kuadrat. Maaf, ini Q2 dan R2. Sehingga kalau kita masukkan nilai-nilainya Q1 64, Q2 16, tanda negatifnya tidak usah dimasukkan karena tanda negatif sudah memberikan petunjuk pada kita untuk menentukan arah kuat medan. K-nya kita coret saja, K-nya sama-sama kita coret, mikronya juga kita coret, sehingga tinggal Q-nya 64, Q1 64, Q2-nya 16. Penyebutnya yang Q1 10 plus 4X dikuadratkan, yang Q2 X kuadrat saja. Nah, sehingga kita boleh persamaan seperti ini. Nah, ini bisa sederhana kalau dua-duanya kita akar. Ruas kiri kita akar, ruas kanan juga kita akar. Ya, kalau akar di sini hilang, yang ini jadi 8. Yang ini hilang, yang ini jadi 4. Maka hasilnya adalah 8 per 10 plus X sama dengan 4 per X. Ya, kita perkalikan silang. 8X sama dengan 4 kali 10 plus X. Ya, kemudian kita buka kurungnya. 8X sama dengan 40 plus X. Ya, kita kumpulkan X-nya. X sama dengan 40. Nah, sehingga X kita hitung 40 per 4. Ya, X sama dengan 10 cm di sebelah kanan muatan 2. Di sebelah kanan muatan 2 berjarak 10 cm, atau di sebelah kanan muatan 1 juga tapi berjarak 10 ditambah 10 atau 20 cm di muatan Q1.